Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar. Perkenalkan, nama gua Hendra Wicaksono. Ini merupakan rekaman pertama gua untuk berbagi sharing kepada lu semua tentang pengalaman gua bekerja di salah satu objek vital negara, yaitu lembaga pemasyarakatan di salah satu provinsi di Jawa Barat. Pada kali ini gue akan ngebahas sesuai dengan judul, yaitu makanan penjara. Ini disclaimer dulu dari gue. Ini merupakan pandangan dari gue sendiri secara subjektif yang gue alami secara mandiri ketika gue bekerja di sana. Gue bekerja di sana selama kurang lebih 7 bulan dan gue berinteraksi secara langsung kepada warga binaan atau narapidana di sana selama 7 bulan tersebut. Banyak hal yang pengen gue berbagi kepada lu semua, salah satunya adalah makanan penjara. Ini merupakan pandangan objektif gue, pandangan yang subjektif juga bisa jadi, karena ini pure yang gue alamin selama gue di sana. Langsung aja kita ke topik. Yang pertama ada makanan penjara. Menurut gue makanan penjara sekarang sudah cukup layak untuk makan 3 kali sehari. Untuk makanannya juga sudah terjaga kebersihannya. Untuk proses dari pengantaran makanan, pemasakan hingga sampai dimakan oleh narapidana dan warga binaan, itu seluruhnya dalam pandangan gue itu sudah layak. Nggak lagi kayak zaman dulu misalnya, yang harus kurang layak untuk dimakan. Kalau dimakan tidak bisa hidup, kalau dimakan tidak selera. Jadi menurut gue untuk tempat yang gue bekerja ini merupakan suatu terobosan bagi lembaga pemasyarakatan, sebagai contoh juga bahwa makanan di lapas bisa sangat layak. Harus kita ketahui bahwasannya memang untuk proses pengolahan makanan ini sudah diatur dalam peraturan yang udah ada. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan mungkin banyak kekurangannya. Dengan pimpinannya siapa, dengan kepalanya siapa, itu akan berbeda sesuai dengan tempat dan kapasitas dari sebuah lembaga pemasyarakatan. Lalu yang gue lihat seperti apa di sana? Kenapa gue katakan sebagai layak? Karena mereka, warga binaan ini dapat makan yang dimasak langsung oleh tamping. Tamping ini merupakan warga binaan juga, narapidana juga, yang khusus ditugaskan untuk beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang dapur, yaitu untuk memasak. Mereka memasak dalam jumlah besar. Misalnya untuk makan pagi, itu mereka makan di pukul 8:30. Untuk makan siang biasanya di pukul 2. Dan makan sorenya sekitar pukul maghrib. Untuk makanannya sendiri, menurut gue pernah langsung terjun untuk cobain makanan mereka, baik itu dalam bentuk nasi maupun sayur. Tapi ketika gue interaksi bersama warga binaan di sana, ada beberapa memang yang tidak selera, karena banyak beredar-edar isu-isu yang kurang mengenakan, bahwa ada kenakalan petugas dapur yang misalnya menaruh apa di makanannya. Itu yang membuat isu di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang dialami oleh warga binaan yang menjadi interaksi gue sama dia. Kita harus ketahuin dulu bahwa budget pemerintah ini untuk hal makanan untuk narapidana dan warga binaan ini tidaklah besar. Lu bayangin aja, dalam satu hari makan itu dijatah dengan anggaran
16.500 untuk 3 kali makan dalam satu hari. Nah, ini yang mengapa menjadi beban negara, yang menjadi beban juga kepada keuangan kita. Karena kalau misalnya satu orang 16.500 dalam satu hari, kalikan saja kepada berapa banyak orang yang dihukum atau sedang menjalani masa hukuman. Misal untuk 1000 narapidana saja, berarti sudah berapa? Sudah 16.500.000 per hari. Itu baru satu lembaga pemasyarakatan. Kalau misalnya lembaga pemasyarakatan Indonesia ada berapa? Ada 100 misalnya. Dalam satu hari bisa berarti 1.650.000.000 at least, atau 165 juta. Ya, itu merupakan beban negara yang harus ditanggung per harinya untuk memberi makan warga binaan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman. Memangnya apa sih lauk-lauk yang mereka makan? Kalau misalnya dari pembicaraan gua, dari pengalaman gua selama di sana, lauknya cukup layak. Nasi, itu ada nasi, ada tahu, ada tempe. Kadang kalau misalnya lagi jackpot, mereka mendapatkan ayam goreng. Ayam gorengnya ini tidak full ya, tidak utuh potong 4, potong 8, tapi bisa jadi potong 16 untuk satu ayam. Tapi ini merupakan salah satu jackpot untuk mereka. Sedangkan dalam kesehariannya mereka hanya makan sayur, misal sayur bening, sayur bayam, sayur asam, yang porsinya lebih banyak kuah daripada isinya. Itu menurut penuturan dari warga binaan yang interaksi sama gue. Tapi layak untuk dimakan, ada rasanya, terus juga cukup untuk seluruh warga binaan. Tidak seperti misal lembaga pemasyarakatan lain yang gue dengar dari narapidana gue di situ, atau narapidana gue, atau gue sebut sebagai klien gue. Ada beberapa lembaga pemasyarakatan yang memang untuk makan ini mereka sampai berebut. Sampai ketika makanan itu keluar dapur, itu petugas dari masing-masing blok, masing-masing kamar itu sudah standby untuk mengambil makanan. Tapi tidak hal dengan lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat gue bekerja. Dengan lauk-lauk seperti itu ya menurut gue sangat layak untuk dimakan, untuk dinikmatin, dan juga porsinya juga cukup. Sehingga kalau misalnya lu ada di sana, lu dapat hidup gitu, lu masih bisa hidup. Oke, karena pada dasarnya lembaga pemasyarakatan itu untuk membimbing masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menyiapkan mereka ketika kembali ke dalam masyarakat. Budget 16.500 ini memang gak banyak, mungkin dari kita 16.500 hanya untuk sekali makan, minum. Oh iya, untuk perihal minum juga tiap harinya itu ada petugas air isi ulang yang menurut gue juga layak untuk diminum. Airnya air bersih, gue juga minum dari sana. Memang bukan air galon aqua, tapi juga air sulingan dari gunung langsung. Sistem makanan yang mereka gunakan seperti apa? Jadi kalau yang tempat gue bekerja adalah ketika makanan itu selesai dimasak dari dapur, diantar oleh petugas dapur dengan menggunakan gerobak, lalu diantarkan ke blok masing-masing. Ada yang blok narkotika, ada yang blok kriminal. Itu diantarkan secara langsung, lalu nanti petugas kamar masing-masing itu menyamperi atau menghampiri gerobak tersebut untuk melakukan pengambilan, dan juga setelah makan nantinya juga ditaruh kembali